Nah, tornado itu adalah salah satu bencana alam paling berbahaya di dunia. Karena dalam waktu singkat, angin berkecepatan tinggi bisa menghancurkan rumah, menumbangkan pohon, sampai dapat mengancam nyawa manusia. Tidak seperti badai biasa, tornado bisa muncul tiba-tiba ataupun sering sekali, hanya memberi waktu beberapa menit untuk bertindak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah tornado terjadi. Inilah yang disebut mitigasi bencana, yaitu langkah-langkah untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan diri dari dampak yang lebih besar. Nah, pada video ini biasa saya akan membahas dengan lengkap dan runtut bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum tornado datang, apa yang harus dilakukan saat tornado sedang berlangsung, dan tindakan penting setelah tornado berlalu. Marilah kita mulai dengan langkah-langkah yang pertama. Apa yang harus kita lakukan sebelum tornado terjadi? Nah, ini adalah tahap yang paling krusial karena persiapan kita akan menentukan berapa besar peluang selamat saat bencana benar-benar terjadi ataupun datang. Pertama, pantau informasi cuaca dari TV, radio, ataupun aplikasi yang sangat terpercaya. Nah, langkah-langkah pertama dalam menghadapi tornado adalah mengetahui kapan dan di mana tornado tersebut akan terjadi. Nah, tornado tidak dapat diprediksi dengan sempurna, tetapi lembaga meteorologi biasanya memberikan dua jenis peringatan, yaitu pertama ada tornado watch yang berarti kondisi cuaca memungkinkan terbentuknya tornado, dan tornado warning yang berarti tornado telah terdeteksi secara visual ataupun radar. Dengan rutin mengikuti berita atau aplikasi cuaca terpercaya, Anda mempunyai waktu ekstra untuk bersiap, bahkan 10 menit bisa sangat berguna ataupun menentukan. Yang kedua, kita itu harus siapkan perlengkapan darurat. Nah, bayangkan jika listrik padam, air tidak mengalir, dan akses rumah tertutup puing-puing. Karena itulah penting untuk menyiapkan tas darurat yang berisi senter, baterai cadangan, air minum, makanan kering, kotak P3K, dan dokumen yang penting. Perlengkapan ini dirancang agar Anda bisa bertahan setidaknya 72 jam tanpa bantuan dari luar, sehingga kondisi membaik ataupun bantuan bisa datang. Yang ketiga, tentukan tempat berlindung di rumah. Setiap rumah pasti harus ada tempat berlindung darurat dari tornado. Pilihlah ruangan kecil, tertutup, dan tanpa jendela di lantai dasar, seperti kamar mandi, lemari bawah tangga, ataupun basement. Jendela tersebut adalah titik paling lemah karena kaca bisa pecah dan melukai manusia. Ruang kecil tanpa jendela memberikan perlindungan terbaik dari angin kencang dan benda yang terbang. Setelah kita mempersiapkan segalanya, lalu apa yang harus kita lakukan saat tornado benar-benar terjadi? Di sini, detik-detik krisis dimulai. Keputusan cepat dan tepat bisa menjadi pembeda antara selamat ataupun terluka. Saat terjadinya tornado, kita itu harus segera berlindung di tempat yang aman. Begitu terdengarnya sirene peringatan atau suara angin keras seperti kereta barang, jangan ditunda. Langsunglah segera masuk ke tempat berlindung yang sudah ditentukan sebelumnya. Jangan mencoba melihat tornado dari jendela ataupun keluar rumah untuk memeriksa. Dalam hitungan detik, angin bisa menghancurkan bangunan dan Anda akan meninggal. Dan kedua, yaitu yang paling terpenting dari segalanya, kita itu harus melindungi kepala dan tubuh dari puing-puing tersebut. Puing-puing sendiri adalah ancaman terbesar saat ada tornado. Mengapa? Karena dalamnya ada kayu, logam, ataupun kaca yang bisa berterbangan dan menghantam apa saja ataupun siapa saja. Gunakan bantal, kasur, helm, ataupun tangan Anda sendiri untuk melindungi kepala dan leher ataupun bagian tubuh yang paling vital. Ketiga, jangan keluar rumah atau berlindung di bawah jembatan ataupun tiang listrik. Mengapa? Karena mungkin terlihat aman, tetapi berlindung di bawah jembatan justru memperkuat tekanan angin karena efek corong. Tiang listrik atau papan reklame bisa roboh dan menimpa Anda. Tetap di dalam bangunan yang kokoh dan jauh lebih aman.
Keempat, kita itu harus mematikan listrik dan gas jika bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Kerusakan rumah akibat tornado bisa menyebabkan kebocoran gas ataupun konsleting listrik. Jika Anda mempunyai waktu dan akses aman, segera mematikan listrik dan gas untuk menghindari kebakaran ataupun ledakan setelah tornado berlalu. Setelah tornado berlalu, bukan berarti bahaya sudah berakhir. Justru, banyak kecelakaan terjadi setelah bencana, ketika orang tidak waspada terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita harus memperhatikan hal-hal ataupun langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, hanya keluar jika kondisi benar-benar aman. Nah, dalam hal ini, jangan langsung keluar dari tempat perlindungan. Dengarkan baik-baik terlebih dahulu jika angin sudah berhenti ataupun suasana mulai tenang. Baru, periksa sekitar. Waspadai hal-hal yang cukup berbahaya seperti kabel listrik yang putus, genangan air, serpihan logam, dan pecahan kaca. Maka dari ini kita itu harus menggunakan sepatu tertutup dan sarung tangan jika tersedia. Yang kedua, kita itu harus dengarkan informasi yang resmi. Pada step ini, setelah keluar, segera cari informasi yang resmi dari lembaga pemerintah, radio darurat, ataupun aplikasi yang terpercaya. Jangan percaya pada kabar yang tidak jelas beredar di medsos ataupun media sosial. Pihak berwenang akan memberitahu jika evakuasi lanjutan, bantuan medis, ataupun bahaya susulan akan terjadi. Ketiga, tolong orang lain jika mampu. Jika Anda dalam keadaan selamat dan sehat, lihat sekeliling Anda. Bantu anak-anak, lansia, ataupun tetangga yang terluka. Bantuan pertama dari sesama warga seringkali menyelamatkan banyak nyawa daripada bantuan resmi yang datangnya belakangan. Dan penutup dari semua ini adalah, tornado memang tidak bisa dicegah, tetapi mitigasi bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dengan mempersiapkan diri dan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tetap tenang dalam menghadapi situasi, kita bisa mengurangi dampak dan risiko dari bencana ini. Kalian bisa bagikan video ini kepada keluarga kalian dan teman-teman Anda. Pengetahuan yang kita miliki hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa pada saat nanti. Terima kasih sudah menyimak.